Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat pada hidayahnya pada hari ini kita kembali berkumpul di SMA 4 Bukit Tinggi ini. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umatnya ke dalam dunia yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah semua, kita sekarang masuk materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pembelajaran berdiferensiasi, mungkin bisa kita lihat ada video sebenarnya yang diharapkan. Selamat menikmati. Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Mungkin hewan-hewan lainnya. Harusnya ini tuliskan tanggapan Bapak Ibu setelah menonton video sekolah hewan. Ada link dalam bentuk tanggapan, ulasan ataupun apa saja. Silakan. Apa yang kita sudah kita tampilkan? Nah, mungkin yang selanjutnya kalau kita analogikan kepada sekolah kita. Kira-kira analoginya ada yang bisa berpendapat, mungkin ada yang menganalogikan terhadap kalau misalnya dalam pembelajaran kita saat ini. Mungkin ada yang bisa berpendapat. Eva bisa? Silakan Eva. Terima kasih. Jadi tadi kan kita tampilkan di sekolah hewan itu ada semacam bukan unsur pemaksaan tidak, tetapi karena kurikulumnya membuat semua anak harus menguasai ini, lalu mereka mencoba kan gitu. Nah, artinya pada sekolah seluruh kompetensi harus dimiliki gitu kan. Karena bahkan dalam yang dikuasai anak itu bahkan kalau dalam satu kelas berapa ada 16 yang harus dimilikinya. Padahal mereka itu kadang memiliki ada kompetensi bawaan kodrat alam mereka, minat mereka itu bagaimana. Nah, inilah mungkin salah satu solusi dari yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun pendidikan, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah proses kita itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita tuh berfungsi sebagai penuntun, kita menuntun kekuatan kodrat. Anak-anak kita sudah punya kodrat alam yang mereka miliki, yang alamiahnya mereka sudah punya. Bagaimana kita bisa menuntun dan mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan proses pendidikan. Nah, kita berada dalam proses itu saat ini, kita berada di dalamnya. Jadi kita harapkan kita bisa kembali ke filosofi pendidikan itu kembali, bahwa seluruh bakat anak, seluruh kodrat anak yang ada alami dan secara zamannya, karena kita tahu anak kita itu tubuhnya pada saat ini sesuai dengan zamannya. Kita harus mengikuti kodrat alami dan kodrat zaman yang ada dimiliki oleh anak siswa kita. Nah, sekarang ini coba ada lagi gambar. Coba dipahami Bapak Ibu, di sini ada dua gambar, yang gambar kiri dan gambar kanan. Kalau dari gambar ini kira-kira apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Kebetulan setiap anak berbeda-beda. Nah, gimana silakan? Gantian. kalau dari gambar itu kita amati kalau kebutuhan setiap anak atau setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kondisi lambat, ada yang kondisi cepat, itulah posisi anak-anak kita berbeda-beda. Nah, itu kemudian kalau yang untuk minat murid, sebentar saya dulu langsung ke sini saja. Nah, ini ada 3 bagian tadi: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kalau kesiapan belajar itu bisa kita bedakan, ada yang paham utuh, paham penuh,
ada yang paham sebagian, dan ada yang belum paham. Itu kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau memetakannya, bisa dari tadi ujian-ujian, bisa diskusi dengan guru BK atau dengan hasil kita sebelumnya, diskusi dengan guru lain. Kalau minat, nah itu juga bisa kita buat dalam bentuk observasi, kita bisa bikin angket, misalnya kan sebelum pembelajaran, atau bisa bekerja sama dengan BK. Biasanya BK kan di awal pembelajaran sudah memberikan. Kemudian kalau minat itu kita bisa beda-bedakan, ada yang minat olahraga, kesenian, sains, IPS, nah kita beda-bedakan. Kemudian kalau profil belajar murid itu nanti ada yang visual, yang sukanya tuh melihat, seperti itu ya. Kalau auditory itu yang suka mendengar, kalau kinestetik itu yang sukanya bergerak-gerak. Jadi kita bisa mengelompokkan mereka nanti tergantung dari kebutuhan apa yang mereka miliki. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, inilah dasar kita untuk melaksanakan merancang pembelajaran. Identifikasi kebutuhan murid, karena murid kita beragam, yang mengamati perilaku murid-murid kita. Jadi kita harus kembali mengamati apa sih murid-murid kita. Di awal juga kita bisa memberikan 3 strategi yang bisa kita gunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, yang pertama adalah strategi konten. Jadi konten ini adalah materinya. Nah, materinya. Kemudian berdiferensiasi pada saat proses pembelajarannya kita maksakan, kita beda-bedakan, kita kelompok-kelompokkan sehingga tujuannya tetap sampai. Terakhir adalah produknya. Nah, pengembangan yang dapat dipelajari, hasilnya itu nampak, produknya itu nyata, bisa gambar, video, ataupun hasil dari latihan. Tapi, jadi ini bukan jenis RPP baru, RPP-nya tetap sama, RPP tetap K13, atau mau pakai penyederhanaan RPP, boleh, seperti itu. Yang mungkin berbeda hanya proses pembuatannya saja, yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Jadi RPP yang dipakai tetap sama, tapi kita sudah mulai menelaah, sudah mulai memetakan, mengidentifikasi kebutuhan murid kita dengan melihat pada kesiapannya, minat atau profil belajar. Skenario belajar dalam RPP akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dengan cara apapun, dengan kesukaan mereka apapun, dengan tujuan yang diharapkan tetap sesuai dengan tujuan yang kita sudah tentukan. Berkolaborasinya itu nampak, jadi mereka yang sebidang, seminat, mungkin potensial mereka bisa lebih muncul. Bersifat dinamis. Nah, kalau kita mau berkelompok boleh, kalau kelompok individu kita pakai boleh, silakan. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas. Sampai di sini materi kita, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil sedikit pembelajarannya di sini. Nah, sebelumnya mungkin ada refleksinya Bapak Ibu, bisa dilihat kembali ke yang punya apa tadi? Yang di WA-nya, yang slide keduanya itu ada lagi pertanyaan. Nah, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan kita hari ini? Silakan dituliskan kembali di jambornya yang tadi, atau ditulis lagi seperti ini. Bu Adi tolong dibantu dibagikan. Silakan sama kuning kamu. Kan jadi bukti kita bahwa ada berkegiatan. Bapak Ibu, dari beberapa yang sudah masuk, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain dilanjutkan ya mengisinya dalam aplikasi Jamboard ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita cobakan dalam pembelajaran kita selanjutnya, karena tujuan kita bagaimana berpusat kepada siswa, kepada murid, bagaimana orientasi kita itu semuanya adalah bagaimana potensial dari siswa kita itu bisa muncul. Merdeka belajar yang diharapkan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat bakat mereka, sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya, profilnya, dan salah satu strategi boleh kita pilih yang kontennya kah, produknya kah, atau prosesnya. Silakan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa kita laksanakan di kelas pembelajaran kelas kita sehingga siswa kita suka, tambah menyukai pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.